ketika Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dianugerahi ilmu yang dengannya diangkat derajatnya di antara para malaikat, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Setelah mereka tahu keistimewaan Adam dibandingkan mereka, maka Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk orang-orang kafir. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, iblis hadir di situ, ya. Tetapi seluruh malaikat sujud, tiba-tiba iblis enggan sujud. Disinilah permulaan pembangkangan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajazil adalah jin yang paling saleh. Jin yang paling saleh di antara jin-jin yang hidup di permukaan bumi, karena solehnya akhirnya diangkat ke langit dan hidup di alam para malaikat. Tapi ketika kemudian timbul hasad kepada Adam alaihi salatu wassalam, berakhir tidak mau sujud kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka Ajazil pun kemudian dilaknat Allah dan diberi gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai iblis. Padahal iblis itu jin yang soleh dulunya. Bahkan saking taatnya kepada Allah, diangkat ke langit dan disejajarkan dengan para malaikat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iblis ini setelah dia membangkang kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya, dan dia sudah diusir dari sorga, maka sebagai penghuni baru sorga itu adalah Adam dan istrinya. Kemudian Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin, kecuali yang ini, jangan dekat-dekat kepada pohon itu, nanti kau akan nyesal, engkau akan termasuk orang yang zalim. Semua halal bagimu kecuali yang ini, maksudnya pohon larangan. Maka setelah Adam alaihi salatu wassalam menggantikan iblis di sorga, dan iblis sudah diusir di luar sorga, ya, maka mulailah hasadnya semakin kuat. Akhirnya kemudian iblis pun dalam sebuah riwayat, wallahu alam, ini riwayat Israiliyat, iblis pun kemudian bolak-balik masuk sorga. Dengan cara apa? Jadi ada ular dalam cerita Israiliyat itu yang keluar masuk sorga. Maka iblis pun kemudian menumpang di ular itu, masuk ke jalan darahnya, kemudian masuk ke dalam sorga lewat ular yang keluar masuk sorga itu. Maka iblis pun setelah masuk ke dalam sorga, dia pun menjelma sebagaimana manusia yang saleh. Tasyakul, itulah kelebihan jin, bisa tasyakul, bisa menyerupai manusia. Akhirnya mulailah iblis itu langkah yang pertama kali memberikan was-was. Tetapi was-was syaitan tidak berguna. Adam tetap saja kuat imannya, Hawa juga sama. Ketika langkah pertama iblis tidak sanggup menggoda Adam dengan cara was-was, maka iblis pun naik kepada langkah berikutnya dengan cara qasam, dengan cara sumpah. Maka Allah mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis datang kepada Adam, ya Adam, wallahi demi Allah, katanya, sesungguhnya saya datang kepadamu sebagai pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin, saya bagi kalian berdua itu adalah orang yang akan memberikan nasihat. Tentu Adam alaihi salatu wassalam tidak menyangka kalau di alam para malaikat, apalagi di sorga, ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, itu mustahil, ya. Disinilah Adam akhirnya terkecoh dengan sumpahnya iblis ketika mengatakan, demi Allah wahai Adam, saya ini sebagai penasihat bagi kalian. Kenapa Allah melarang engkau dekat-dekat pohon itu? Karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin, bahwa kalau kau makan buah itu kau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga, dan itu Allah tidak kehendaki. Mulailah dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Tiba-tiba ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dua makhluknya, Adam dan Hawa, memakan buah itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, qulnah bitu minha jami'a,
maka keluarlah kalian semuanya dari sorga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa'azallahumas syaitanu anha. Lalu setan memperdayakan keduanya Adam dan Hawa dari sorga, fa akhrajahuma mimma kana fi, dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.